Shalom Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Ya, saya mau melihat orang-orang yang sudah menang. Sebab Kristus telah bangkit, kalahkan maut, amin. Ya, seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, biarlah kita boleh tetap fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, kita siapkan hati kita. Bapak mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami, hingga kami boleh tiba di rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Oh, Kau yang kami sanjung Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang lebih sungguh lagi katakan, ku sanjung Kau Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu. Yes. Haleluya. Ku sanjung Kau Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang untuk menyembah-Mu. Dan ku datang oh, ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang menyembah-Mu. Dan ku datang ku sanjung Kau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah, kami mau meninggikan Engkau Raja kami, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Oh, benar Tuhan. Ya. Setiap kami
kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini. Yes. Haleluya. Oh, lebih sungguh katakan, ku sanjung Kau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang, yes, menyembah-Mu. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang ku sembah Kau Tuhan. Yes, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, bisa lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Setiap kami menyembah Kau, Raja kami, Allah kami yang hidup. Yes. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, yes, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ya, hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Yes, ya, mari sembah Dia. Katakan isi hatimu pada Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Oh ya Rabbashal, Ina Rabbalaraba ya Rabbashal. Oh yes God, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat karyamu, buat anugerahmu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah. Oh yes, yes, haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan.
Kau telah bangkit kalahkan maut, supaya kami hidup dan kemenangan. Yes. Oh. Haleluya. Ya Rabasya, ya Rabala ya Rabasya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Yes, Kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Biar Engkau dimuliakan, biar Engkau disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau meninggikan Engkau Raja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap memuji muliakan nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu nama yang menyelamatkan. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Amin. Yang percaya katakan Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes. Sebab nama Yesus pikat hati kamu. La 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 la. Nama itu katakan la 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 la. Yes. La 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 la. Nama itu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu katakan lebih sungguh lagi Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu Dia hapus segala dosaku, Dia hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Lebih sungguh lagi katakan Dia hapus segala dosaku, dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Menentu, hidup kekal Dia beri. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah kami percaya kepadamu Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, lebih sungguh lagi katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Kami mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Yes. Tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah kesukaan dari Tuhan. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan.
itulah lebih sungguh lagi katakan kesukaan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatan. La 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 la. Siapa? Yesus, nama itu pikat hatiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya Yesus, lambaikan tangannya. Yes, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Saya silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya Yesus, hanya Engkau kebenaran kami Tuhan. Kau yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Yes. Makasih Tuhan. Katakan Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau ku hidup. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, benar Tuhan. Hanya Kau kebenaran kami. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan kalau kami hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi
tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, yes, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Yes, amin. Benar Tuhan. Ya, benar Tuhan. Selama ku hidup, mata kami tetap memandang Allah yang hidup. Ya. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau kami hidup, yes. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa lebih sungguh lagi katakan, kalau ku hidup, oh ku hidup bagi-Mu Tuhan. Yes. Kalau ku hidup, saya serahkan pada hamba-Nya. Ku tetap Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini penyertaan setiap kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami hanya hidup bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu mata kami senantiasa memandang kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hari menjelang siang ini Tuhan hadir di antara kami. Kami mau Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dengan kuasa-Mu. Apa yang Tuhan mau berbicara pada setiap kami yang mendengar, berbicaralah. Biarlah Roh Kudus yang membantu setiap kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang kami mendengarkan ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Yosep, Bapak Gembala Pembina yang sudah memberikan kesempatan saya melayani pada siang hari ini. Shalom, saya akan melayani dalam firman yang sudah diberikan dari BPD. Bisa ditampilkan. Temanya adalah bertumbuh dalam pemuritan. Sebelum masuk ke dalam tema yang sudah ditetapkan, saya akan kita belajar bersama-sama, yaitu bahwa tahapan saat kemarin kita habis merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dalam hidup manusia ada tahapan ketika kita anak-anak Tuhan ini adalah ketika kita diselamatkan, maka kita ini menjadi umat Tuhan. Itu secara otomatis ketika kita
menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita diselamatkan, kita menjadi manusia baru, menerima keselamatan ini. Kita buka di Roma 8 ayat 29. Sudah, Roma 8 ayat 29, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini sudah dipilih oleh Allah. Dari awalnya kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya, menerima keselamatan. Namun setelah kita menerima keselamatan gini, kita tidak bisa berhenti pada titik menjadi manusia yang diselamatkan. Atau orang dunia mengatakan menjadi orang Kristen saja. Jadi ketika sebagian besar dari orang-orang yang memahami bahwa ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, dia akan berhenti pada titik saya manusia yang diselamatkan. Kemudian tidak bertindak lebih daripada itu. Namun setelah kita tahu bahwa karena faktanya ini ada suatu fakta yang mengejutkan bahwa Yesus tidak pernah memanggil siapapun untuk menjadi orang Kristen. Ya, fakta yang mengejutkan, Yesus tidak pernah memanggil siapapun untuk menjadi orang Kristen, melainkan menjadi murid. Kadangkala kita berpikir bahwa murid itu adalah orang yang belajar pada sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi. Hanya orang-orang itulah yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang akan berpikir memang ketika kita tidak ambil bagian di dalam pelayanan, pada saat itu juga kita hanya berhenti menjadi jemaat saja. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika kita belajar tadi judulnya tentang pemuritan, kita pasti nggak lepas dari namanya amanat agung. The Great Commission ini adalah amanat agung. Ya, Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam Alkitab saya kemarin pelajari, kata murid itu tertulis 273 kali kata murid. Tetapi kata orang Kristen itu digunakan totalnya hanya ada 3. Kita melihat bahwa tujuan Allah di dalam dunia ini adalah memanggil kita untuk menjadi murid. Saat di dunia ini banyak orang hidup, kita kan memikirkan bahwa segala sesuatu praktis. Kita mungkin berpikir, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, punya kekuasaan yang lebih. Ketika beliau mau dunia ini semua insaf, pasti bisa terjadi. Ketika beliau mau semua, mengapa sih kok harus Tuhan Yesus mati di kayu salib, harus mengalami penderitaan sebagaimana yang kita lihat. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajak kita, umat-umat Tuhan itu merasakan apa yang menjadi murid yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, saya catat itu ada gaya hidup hedonisme atau pragmatis. Banyak orang yang hidupnya pengen segala sesuatu praktis. Ya seperti tadi, ngapain sih Tuhan harus susah-susah mati di kayu salib, kemudian menderita, meninggalkan Bapa yang di surga. Tapi kita lihat pragmatis adalah merupakan sifat atau ciri seorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang memiliki sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya itu segera tercapai, tanpa berpikir panjang, tanpa melalui proses yang lama. Sedangkan tujuan kuasa untuk membuat manusia berbalik dari kehidupan yang lama itu perlu proses. Saya mencatatnya nomor 1. Mengapa sih Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dan ingin setiap kita ini menjadi murid? Yang pertama, yang pasti kita tidak lepas dari ayat Matius 28. Ini semua pasti sudah tahu bahwa ini adalah amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai ke 20 saya bacakan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tujuan Tuhan memanggil manusia yang pertama, menjadi mitra kerja Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita ini adalah bagian dari mitra kerjanya Allah. Mengapa Tuhan pengen kita menjadi bagian dari mitra kerjanya Allah? Nanti selanjutnya ada, tapi kita menjadi satu. Jadikan semua bangsa muridku. Di dalam amanat agung ini ada kata, jadikan semua bangsa muridku, ini mengajarkan ke kita untuk melakukan pemuritan. Yang kedua, baptiskanlah mereka, tanda orang percaya. Mungkin kita berpikir, oh saya tidak membaptis, kita bisa bawa mereka ke dalam gereja untuk dibimbing, untuk menerima. Tapi tindakan untuk mereka menerima kebaptisan itu adalah tindakan orang percaya. Kemudian ajarkanlah mereka menjadi murid. Aku menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, pemuritan itu adalah panggilan yang sudah umat Tuhan yang sudah menerima Yesus. Dari artinya pemuritan adalah panggilan bagi orang yang sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam hal ini tidak ada diskriminasi, tidak ada harus perbedaan warna kulit, bentuk rambut dan lain-lain. Karena apa? Bagi seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa beroleh kesempatan yang sama untuk menerima kehormatan menjadi mitra kerjanya Allah. Kadang kita berpikir tadi ya bahwa yang menjadi mitra kerja Allah itu kita bangga. Kita akan jadi mitra kerja orang penting di kantor kita aja kita bangga. Mungkin kita menjadi mitra kerjanya orang yang saat ini berkuasa di pemerintahan, kita bangga. Betapa lebih bangganya lagi ketika kita menjadi mitra kerjanya Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Kadang kita hanya berpikir seperti tadi itu, murid itu berbicara tentang belajar dalam proses sehingga orang akan jadi tidak menginginkan. Itulah yang dipakai oleh iblis untuk menipu setiap kita orang-orang percaya tidak mau mengambil bagian menjadi murid. Padahal di rancangan Tuhan itu luar biasa ketika kita menjadi murid. Hal ini itu membuat kita ini, saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya kadang ada aturan di dalam rumah gitu. Saya memiliki anak gitu, kita memiliki aturan. Anak misalnya, ketika dia mengerjakan tugas bagiannya, dia akan mendapatkan reward. Tetapi suatu hari, anak ini membutuhkan reward yang seharusnya dia belum kerjakan tugasnya, tapi dia butuh. Mungkin sebagian orang akan melakukan ya udahlah kasih aja. Tapi sebenarnya itu tidak mengajarkan seorang anak akan melakukan bagiannya. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan tahu ketika kita menjadi mitra kerja Allah, ada reward yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita harus lakukan bagiannya itu. Makanya Tuhan mengajak. Kadang-kala kita berpikir bahwa ketika kita pengen sesuatu yang besar dari Allah, kita hanya bilang Tuhan mintalah akan diberikan. Tetapi sebelumnya kita melakukan bagian kita. Jadi ketika kita belajar menjadi murid, ya sekali lagi bahwa Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi murid. Murid kepada siapa? Jangan Bapak Ibu Saudara bayangkan menjadi murid itu harus menjadi seorang leader, harus menjadi seorang guru, harus menjadi seorang gembala di dalam sebuah gereja yang besar. Tidak. Tapi Bapak Ibu memuridkan keluarga, mungkin bapak-bapak yang sebagai kepala rumah tangga, ibu-ibu yang memiliki anak-anak, mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor, memiliki anak buah, memiliki komunitas, disitulah Bapak Ibu Saudara bisa memuridkan mereka. Yang kedua, apa tujuan Allah supaya kita menjadi memuridkan ini? Yang kedua, membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi Bapak Dr. Bam juga berbicara tentang membangun kerajaan Allah di dalam beberapa kata yang mungkin Bapak Ibu yang lain tidak mendengar, tetapi saya tahu Tuhan mengkonfirmasi ini. Pada saat saya berpikir apa yang salah satunya tujuan Allah, saya berdoa pada Tuhan, detik-detik saya harus menyelesaikan kerjaan kantor dan ini, saya bilang, Tuhan bilang membangun kerajaan Allah.
Bagi saya, seorang yang awam, saya kurang paham apa yang disebut dengan membangun kerajaan Allah. Sehingga saya bertanya, Tuhan, membangun kerajaan Allah seperti apa yang harus saya sampaikan? Di sini kita bilang bahwa di Roma 14 ayat 7 kita bacakan. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang Roma 14 ya Bapak Ibu Saudara. Kita bacakan di Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaanlah Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kadang-kadang pola pikir saya kerajaan Allah yang sebagaimana yang saya harus tidak mengerti, Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid saat berdoa, dia bagaimana guru saya harus berdoa? Salah satunya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengikut Yesus bukan sekedar rajin ke gereja. Mengikut Yesus harus berarti harus berkomitmen membangun kerajaan Allah. Tuhan mau kita untuk membangun kerajaan Allah karena apa? Kita melihat ternyata kerajaan Allah itu dibagi 3. Menegakkan kebenaran, karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Artinya bagaimana kita membangun kerajaan Allah? Yang pertama, menegakkan kebenaran. Kebenaran dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara ada di dalam segala komunitas. Komunitas di keluarga, di masyarakat semuanya. Kita dilatih Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Karena apa? Kita harus berkata iya terhadap sebuah iya dan tidak. Kita harus memiliki integritas. Kita harus memiliki dampak yang berbeda. Kita harus berbeda, tidak harus menjadi seperti dunia. Menegakkan kebenaran dimanapun berada dan walaupun itu sesuatu yang sulit. Kedua, membawa damai sejahtera. Menjadi anak Tuhan kita harus membawa damai sejahtera. Jangan sampai ketika kita datang suasana tidak menyenangkan, tetapi kita belajar di mana kita berada ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus selalu ada di dalam yang mengikuti kehidupan anak orang-orang percaya. Yang ketiga, hidup penuh sukacita oleh Roh Kudus. Kita sendiri harus memiliki sukacita oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Di sini Bapak Ibu bahwa ketika kita sudah melakukan 3 bagian ini, menegakkan kebenaran, membawa damai sejahtera, hidup penuh sukacita oleh Roh Kudus, maka yang tergenapi di Matius 6 ayat 10, di bumi seperti di surga. Itulah kerajaan Allah. Jadi mengapa Tuhan memanggil umat Tuhan untuk menjadi murid? Yang pertama, karena kita dipercaya sebagai mitra kerjanya Allah. Tuhan menghormati kita menjadi mitra kerjanya Allah. Mitra kerja Allah untuk apa? Mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah itu apa? Menegakkan kebenaran, membawa damai sejahtera, dan hidup penuh sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini akan kita impartasikan kepada lingkungan kita, sekitar kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus menghidupi itu terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya diberi kesempatan untuk belajar BBCA dari Bapak Gembala untuk sekolah. Saya mensyukuri bahwa ketika ternyata sebelum kita menghidupi menjadi seorang konselor, hidup kita sendiri harus memiliki pemberesan. Jadi di dalam pelajaran itu bukan hanya pelajaran tentang bagaimana mengkonselor orang, tetapi ada pelajaran kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, mungkin bagaimana menghidupi, bahkan kehidupan seksualitas di dalam rumah tangga, semuanya dipelajari. Kenapa? Supaya kita ini sebagai seorang konselor ini menghidupi dulu, hidup dalam kebenaran itu. Sehingga ketika ada umat-umat Tuhan atau teman-teman yang butuh konseling, kita bisa memberikan solusinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi mitra kerjanya Allah untuk memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak hidup dalam pemuritan. Bapak Ibu Saudara,
bahwa penundukan kita sebagai seorang murid, kita ini murid, kita bisa memuridkan, tetapi kita punya guru. Bagaimana kita menjadi merindukan atau pengen seorang murid kita ini tunduk, hidup dalam kebenaran kalau kita tidak menjalani diri sebagai seorang murid yang tunduk pada otoritas. Otoritas yang ada di dalam hidup kita itu memang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Siapapun itu, baik dalam pekerjaan mungkin atasan kita, pemimpin yang pemilik perusahaan, di gereja adalah Bapak Gembala, senior kita, guru-guru rohani kita. Mungkin di dalam rumah tangga saya sebagai istri, otoritas saya suami saya. Kita harus tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan. Mungkin ada beberapa orang berkata, otoritas di atas saya tidak memberikan sesuatu yang baik. Atau otoritas di atas saya mungkin kejam. Tetapi sekali lagi kita harus berpikir bahwa otoritas yang ada di dalam hidup kita ini, Tuhan yang menyediakan untuk membentuk hidup kita. Kita harus mendatangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sebelumnya kita sendiri harus belajar menegakkan kebenaran. Kita tidak hanya mengikuti angin di mana orang berkuasa kita mengikuti, tidak. Kita harus menegakkan kebenaran, membawa damai sejahtera dan hidup penuh sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga kalau kita nggak pernah bawa damai sejahtera? Bagaimana kita bilang keluargaku damai sejahtera kalau kita sendiri nggak penuh sukacita dengan keluarga? Semuanya dimulai dari diri kita. Yang ketiga, ini adalah mengapa Tuhan memanggil kita menjadi murid. Yang ketiga, menerima upah yang sejati. Bapak Ibu, kita bacakan di Matius 19. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan. Upah mengikut Kristus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kemudian dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ya, ini di sini 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini sebuah upah, tetapi di bawahnya ada warning, ada peringatan bagi kita. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah lama menerima Yesus dalam hidup kita, kita harus tidak boleh lengah. Seberapa lama kita hidup menjadi orang Kristen, tapi kita kadang tidak tahu bahwa menjadi orang Kristen itu harus menjadi seorang murid dan memuridkan. Kita hanya berpikir bahwa ketika saya ibadah setiap saat sudah selesai. Berapa waktu Sabtu yang lalu, bukan waktu Sabtu kemarin, tapi Sabtu yang lalu, saya berbicara kepada anak youth di tempat ini, berbicara tentang endless love. Endless love itu adalah cinta abadi, cinta yang tidak berkesudahan, berbeda dengan true love. Saya berkata bahwa true love kita ini adalah ketika kita menerima Yesus dari juru selamat dalam hidup kita, saat itu kita menerima keselamatan. Namun, kita ingat lagi bahwa dalam hidup kita ini sudah berapa tahun kita menerima Yesus jadi juru selamat. Saya kadang nggak berpikir, sejak kapan saya menerima Yesus jadi juru selamat? Karena sejak kecil saya bergereja, sejak kecil saya belajar melayani. Nah, perjalanan hidup kita saat ini saya 46. Dalam perjalanan waktu 46 tahun, saat saya mulai cinta mula-mula saya, waktu begitu panjang. Kehidupan mulai berubah, bahwa kita mulai bertemu dengan pasangan, kita bekerja, banyak hal yang mempengaruhi cinta mula-mula kita kepada Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak memahami cinta sejatinya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan tersandung dan meninggalkan Tuhan. Seperti Bapak Gembala Pembina berkata, orang yang murtad itu tidak diampuni karena dia meninggalkan kasih itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita ini menerima keselamatan di sini, upahnya itu besar. Upah menjadi murid atau memuridkan, yaitu memperoleh hidup yang kekal dan ikut memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaannya yang kekal. Itu kemuliaan bagi kita. Tetapi yang tidak boleh kita ingkari, ayat 30, banyak orang yang terdahulu dan menjadi yang terakhir. Kita yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, hidup mengenal Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, kita harus paham, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, kita tidak boleh tidak menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan. Karena kita tidak tahu umur berapa kita dipanggil Tuhan. Tetapi kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita jangan sampai lepas. Jangan sampai biarkan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, mereka yang malah selamat. Kita yang lama-lama malah merasa ada, kayak Pak Nathan berkata, ada kesombongan dalam hidup kita. Kita sudah merasa lebih dari semuanya. Sehingga kita tidak berada dalam penundukan dan hidup sebagai murid. Tuhan adalah Allah yang adil dan mulia. Setiap kita itu akan menerima mahkota. Saya pelajari ada beberapa mahkota ya. Ada 5 harusnya. Ini saya catat. Yang pertama, mahkota abadi. Diberikan kepada orang yang melatih pengendalian diri dan berjuang menjadi yang terbaik. Itu ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Kemudian mahkota kemegahan diberikan kepada siapa? Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Yang membawa orang untuk belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus itu mahkotanya mahkota kemegahan. Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami yang di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kebenaran diberikan untuk orang yang merindukan kedatangan Kristus. Bukan hanya rindu tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Di sini dikatakan 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua yang merindukan kedatangannya. Mahkota kehidupan diberikan untuk orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang terakhir, mahkota kemuliaan diberikan untuk yang rajin dan setia menggembalakan kambing domba, memuridkan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara, banyak berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita merespon panggilan ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya seperti yang saya ulang-ulang dari awal, kita ini memang dibawa, opini pemikiran kita ini dibawa oleh iblis untuk berkata bahwa orang Kristen ya jadi jemaat sudah. Bahkan ketika kita melayani, kita hanya melayani secara pelayanan tanpa memiliki hati yang lebih. Padahal kita melakukan itu karena tugas gitu loh. Tapi kita mau melakukan ini dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita membalas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mahkota-mahkota ini tidak disebutkan bahwa ketika kamu sudah berkhotbah, kemudian kamu sudah menyanyi, kamu sudah melakukan, tapi banyak. Bahkan ketika kita tetap setia mengiring Tuhan dalam penderitaan, itu mahkota Tuhan juga berikan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin, walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tampil di mimbar ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara memiliki kapasitas yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Setiap orang yang Tuhan taruh untuk dimuridkan ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara.
Ini pada hari ini saya akan memberikan contoh yang seperti yang dari PPD, yaitu tentang pemuritan. Next, Kak. Ini kisah tentang Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid, lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kadang banyak orang hanya mengenal Rasul Paulus, ya. Lebih banyak orang mengenal Rasul Paulus. Tetapi ada seorang yang berperan aktif dalam kerohanian Rasul Paulus sebagai mentor, yaitu adalah Barnabas. Barnabas ini berperan penting dalam pertumbuhan imannya Paulus. Kita melihat seorang Paulus ini orang yang mengalami perjumpaan bersama Yesus ketika dia awalnya adalah seorang yang berusaha membunuh murid-murid Tuhan, dan dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia mengalami cinta mula-mula kepada Kristus. Tetapi pada saat itu dia tidak dibiarkan tumbuh ketika cinta mula-mula. Orang-orang murid-murid awalnya juga takut karena Paulus ini biasanya membunuh, mencari orang murid-murid Kristus. Tapi ketika dia berada di dalam komunitasnya murid-murid Tuhan, orang akan berpikir jangan-jangan ini cuma hanya pengen mencari informasi, dia mau apa, kita tidak tahu. Tetapi di sini seorang yang bernama Barnabas ini mementori kehidupan dia. Sehingga Paulus ini menjadi rasul yang luar biasa. Banyak kitab yang ditulis oleh beliau ini. Bagaimana kehidupan kita? Kita melihat orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang baru mengenal Kristus. Mereka pengenalan Kristusnya begitu dangkal mungkin. Mereka hanya merasakan perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka merasakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak dia hidupi, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pengenalannya itu butuh mentor. Mentornya itu adalah Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan itu. Mungkin kita berkata bahwa saya sendiri enggak pintar-pintar amat, tapi Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Hendaklah kita memperkatakan Kristus dengan segala kekayaannya. Bagaimana kita mengajar? Kita nggak perlu secara detail seperti teolog, boleh, itu bukan tidak bagus, itu bagus. Tetapi kadang kita berpikir saya tidak fasih, tapi kita lewat kehidupan kita, kehidupan yang menegakkan kerajaan Allah tadi, kita membawa damai sejahtera, kita membawa kebenaran, kita senantiasa bersuka cita oleh Roh Kudus, kita membuat orang yang baru mengenal Kristus itu kita bisa muridkan, menguatkan dan menasihati. Jadi yang dilakukan oleh yang pertama itu adalah menguatkan dan menasihati. Saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bisa memberi nasihat, orang-orang yang bisa menguatkan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara enggak bisa bayangkan tiba-tiba ada orang yang curhat ke Bapak Ibu. Artinya orang tersebut perlu bimbingan nasihat. Jadi kita bisa, itulah kadang ketika kita berpikir saya harus memuridkan siapa, Tuhan pasti taruh orang-orang yang tiba-tiba cerita kehidupannya, dia mungkin curhat rumah tangganya. Pada saat itu kita bisa bimbing mereka kepada Tuhan, seperti yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyadarkan bahwa pertumbuhan itu perlu proses. Dan mengatakan bahwa untuk itu ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak proses. Proses itu artinya banyak melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Agar proses pemurnian itu dapat berlangsung dengan sempurna, harus ada penundukan diri. Keakuan kita ini harus kita lepas. Ketika kita membimbing orang yang baru mengenal Kristus, kita jangan berkata bahwa sesuatu yang manis-manis saja.
Bahwa mengikut Yesus tidak akan pernah susah lagi, mengikut Yesus tidak akan kekurangan lagi. Tetapi kita memiliki memberikan pengertian bahwa mengikut Yesus itu ada proses untuk pertumbuhan iman kita. Lukas 14 ayat 33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari miliknya, meninggalkan keakuannya itu ya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita harus melepaskan keakuan kita. Jadi kita berkata kepada orang yang kita bimbing bahwa memang di dalam kehidupan Kristus itu harus ada proses yang harus kita lalui. Tetapi berikan gambaran bahwa setelah kita melewati proses itu, kemuliaan Tuhan itu sudah akan pasti dapat kita terima. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, mahkota-mahkota kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Mereka yang mengikuti seorang yang guru yang takut akan Tuhan akan dibawa kepada pengenalan Tuhan yang benar. Jadi saya ulang, mereka yang mengikuti guru yang benar, yang takut akan Tuhan, akan melepaskan dirinya, dia akan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan dengan cepat daripada mencari sendiri trial error. Artinya saat kita memilih guru, kita juga harus melihat guru yang benar. Saat kita mendidik murid kita, memuridkan kita, kita juga harus melakukan ini dengan dasarnya firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sabtu kemarin tuh saya beberapa kali ngobrol dengan Bapak Daniel Boy Mau. Maaf ya Bu Mega, saya ceritain bahwa beliau saat ini itu sedang pelayanan di Baduy dan beberapa daerah, saya kurang tahu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pelayanan itu hanya mengunjungi mereka, kadang memberikan buah tangan, seperti itu selesai. Tidak. Ternyata yang dilakukan oleh Bapak Daniel ini adalah mengambil beberapa anak-anak di situ, satu keluarga, kalau enggak salah ada beberapa keluarga, mereka dididik untuk mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dan itu seminggu 2 kali apa sekali ya, saya kurang tahu ya Pak, tapi rutin. Jadi ketika Pak Daniel datang, mereka sudah tahu. Nah, orang-orang ini dilengkapi untuk bisa mementorkan orang lain di dalamnya. Jadi saat ini supaya gereja itu bertumbuh, seperti kita dengar gereja di hari Senin besok itu kan ada demo untuk gereja di daerah Cilegon itu tidak diizinkan. Tetapi kalau pemuritan ini terjadi, maka hal itu tuh akan mudah orang-orang kita membawa dampaknya lewat mereka, pemuritan. Kita mulai berterjun, mungkin kita nggak bisa kayak Pak Daniel ke Baduy kemana, kita bisa muridkan tetangga kita, orang teman-teman kita, siapapun yang Tuhan taruh, kita bawa dalam doa, dalam pengajaran, tapi pengajaran yang benar. Yang ketiga, saling bersaksi dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu penting, karena dengan kesaksian kita bisa memperkenalkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dia sendiri juga ketika kita bersaksi, orang yang kita sudah mengalami, iya dulu saya mengalami kesulitan, tapi Tuhan tolong dalam hidup kita. Orang yang saat itu mendengar, oh iya kalau orang ini ditolong Tuhan, saya pasti bisa. Sebaiknya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Dalam kesaksian kita bisa membawa. Next. Di dalam pemuritan, penting untuk mendengar kesaksian, kemenangan dari orang lain. Nih, saya besarkan bahwa karena hal ini akan menguatkan iman orang lain dan menguatkan iman itu menjadi pintu untuk orang belum mengenal Tuhan mendapat lebih mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tidak lebih pintar untuk memberikan penyampaian ini kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi suatu hal bahwa Tuhan Yesus tidak memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid. Ketika kita menjadi seorang murid, kita mau hidup menjadi murid yang tunduk pada otoritas yang ada. Kita mau belajar merendahkan hati untuk menerima
pengajaran-pengajaran daripada Tuhan dalam hidup kita. Setelah itu kita tidak boleh berhenti pada diri kita. Kita harus memuridkan orang lain. Panggilan memuridkan orang lain bukan panggilan seorang hamba Tuhan saja. Tetapi panggilan memuridkan orang lain adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang memeteraikan di hati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami Tuhan, di akhir kehidupan kami menerima mahkota yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami di tubuh-Mu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Merendahkan diri Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, dan kami katakan, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Kami serahkan kepada pendoa syafaat. mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa terkasih, puji syukur terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kepadamu Bapa atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Atas hari Minggu yang indah ini, atas ibadah yang luar biasa ini ya Bapa, ibadah yang penuh antusias ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih atas lawatan-Mu, atas berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Sama Tuhan juga memberkati dan melawat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berikan hati kami,
hidup kami, untuk kami dimuridkan ya Tuhan. Dan juga kami akan memuridkan kembali ya Bapa, secara kontinu dan konsisten di dalam kehidupan kekristenan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Biar nama Tuhan yang semakin dikenal, semakin dipuji, semakin disembah di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita arahkan tangan kita kepada hambanya, Ibu Leni. Kita mau perkatakan kata-kata berkat bagi hambanya. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Leni, Tuhan memakai Ibu Leni secara luar biasa. Tuhan menyertai selalu dalam pelayanannya. Apa yang Ibu Leni perbuat, semua dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati pelayanan, usaha, pekerjaan, rumah tangga Ibu Leni. Diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati suaminya, anak-anaknya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pakai ya Tuhan Ibu Leni secara lebih dahsyat lagi, luar biasa di dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus, mengalami pertobatan, dan juga berpaling dari jalan-jalan yang salah ya Bapa. Tuhan memberkati selalu pelayanan Ibu Leni. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala Pembina kami, untuk Bapak Gembala Harian kami, seluruh staf gembala dan para pelayan, dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa terima kasih atas lawatan Tuhan, dan juga terima kasih atas berkat-berkat anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang beribadah ya Bapa ke tempat ini Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan berikan api semangat-Mu ya Bapa untuk kembali di dalam suasana yang sudah beribadah secara onsite, yang sudah aman ini ya Bapa. Agar semua jemaat-jemaat Tuhan boleh datang kembali beribadah, bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, dan mendengarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari para Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau bersama-sama berdoa untuk bangsa yang kita kasihi, bangsa Indonesia. Kita mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden kita, Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah semuanya, dan juga semua yang duduk di dalam pemerintahan, dan sampai ke tingkat yang terendah, ke tingkat RT RW semuanya yang dalam pemerintahan ini. Kita berdoa agar semuanya diberkati Tuhan, dan juga semuanya diberikan roh yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, dan juga diberikan hikmat dan tuntunan serta kewibawaan dalam memimpin bangsa ini. Kita berdoa semuanya kiranya dalam memimpin bangsa ini semuanya sehati, bersatu, melakukan pembangunan, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa ini, memberikan kesejahteraan, pembangunan, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi, dan juga di sini keamanan bagi bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Kau terus memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu terkasih, kita mau bersahati, kita mau berdoa untuk hari Senin esok, di mana rencana ada aksi demo yang akan dilakukan di kota Cilegon, Banten, untuk menolak keberadaan gereja dan juga perizinan gereja di kota Cilegon. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengasihi mereka, dan kita berdoa agar Tuhan Allah Roh Kudus melawat mereka, menjamah mereka, mengubahkan hati mereka, mengubahkan pikiran mereka yang jahat, yang salah, agar mereka di sini diberikan kelembutan hati, diberikan jalan pikirannya, wawasan yang luas, dan juga diberikan kasih. Oh Tuhan, lawat mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, agar mereka semua dilawat, diberikan kelembutan hati. Mereka yang memiliki rencana-rencana jahat atas kota Cilegon, atas umat-umat-Mu ya Bapa, atas gereja-gereja Tuhan,
Oh Tuhan, ubahkan hati mereka ya Bapa, jalan berikan mereka yang jahat ya Bapa, rencana-rencana mereka yang jahat Tuhan, agar mereka bisa menerima keadaan kemajemukan pluralisme yang ada di bangsa ini, yang ada di Banten, yang ada di Cilegon ya Bapa, agar semuanya boleh saling mengasihi, semuanya saling menghargai, saling menghormati, toleransi antar umat beragama satu dengan yang lain terjadi di kota Cilegon ya Bapa. Lawat umat-umat-Mu Tuhan, lawat gerejamu, rumahmu Tuhan, semuanya di kota Cilegon. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Keamanan kota Cilegon, keamanan rumah-rumah ibadah dan juga jemaat-jemaat Tuhan di Cilegon, di Banten ini, dan juga di dalam bangsa ini, bangsa Indonesia, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam waktu dekat ini ya Bapa, di mana pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa melalui operasi ketupat tahun 2022 ini ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu tujuan dari pemerintah adalah untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan juga kelancaran di dalam perayaan Idul Fitri ini Bapa. Mari Tuhan berkati dan juga berikan hikmat dan kewibawaan kepada pemerintah, khususnya di sini Polri ya Bapa, dalam mengatur semuanya ya Tuhan, memberikan rasa aman dan juga kelancaran di dalam arus mudik dan juga di tempat-tempat pariwisata semuanya ya Tuhan. Semuanya boleh berlangsung secara lancar, secara tertib, aman, dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biar semuanya berjalan dengan lancar, dan kami tolak semuanya roh-roh maut, celaka ya Tuhan, di perjalanan. Semua kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga di sini kami mau perkatakan semua kondisi kota-kota besar di Indonesia, di ibu kota dan dimanapun tempat di negara Indonesia tercinta ini, semua aman, terkendali karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berlibur, saudara-saudara kami juga boleh merayakan Idul Fitri secara aman, lancar dan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu kepada kami semua dan juga kepada bangsa kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikan ucapan syukur kami dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah melabur dan membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Terpuji-pujilah namamu Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Cileni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 1 Mei diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja, dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk mengikuti ibadah raya GBI FCC Gading Serpong yang ditayangkan secara live streaming setiap minggunya tepat pada pukul 17.00. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mensubscribe channel YouTube FCC Studio TV agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dimulainya ibadah raya live streaming GBI FCC Gading Serpong.
Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 1 Mei pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti Online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 27 April tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Para kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, informasi ibadah pria khusus untuk awal bulan Mei ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom, dan ibadah pria selanjutnya di bulan Juni dan seterusnya ibadah pria tetap dilaksanakan secara onsite di gereja. Mari para pria yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bertumbuh, kita terus on fire untuk menghadiri ibadah pria ini. Oleh sebab itu jangan lewatkan pertemuan ibadah pria hari Rabu tanggal 4 Mei jam 19.30 dan link pertemuan akan kami share di grup WhatsApp komunitas ibadah pria. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya Ibu Leni. Terima kasih sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya minta waktunya sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saya akan menyampaikan laporan dana untuk pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Ya, silakan Bang, tampilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kebutuhan dana untuk pembayaran termin kelima, dana yang dibutuhkan sebesar 45 juta rupiah. Saldo kas yang kita miliki sampai dengan tanggal 23 April sebesar Rp50.655.000. Berarti di sini ada surplus dana sebesar Rp5.655.000. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera menyetorkan pembayaran termin kelima ini dan surplus dana ini. Ya, silakan Bang berikutnya. Nah, kita pergunakan untuk pembayaran termin ke-6, di mana dana yang dibutuhkan adalah tetap sebesar 45 juta rupiah untuk termin yang ke-6 ini, dan sisa saldo kas sebesar 5.655.000, sehingga kekurangan dana kita sebesar 39.345.000 rupiah. Yuk, mari kita sama-sama ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya, kita semangat ya untuk kita sama-sama menabur ya, bergotong royong untuk menutup kekurangan dana yang kita butuhkan ini. Semangat ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara untuk perhatiannya, dan juga terima kasih untuk dana yang ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat hambanya Pak Coki yang sudah memberikan pengumuman bagi kita sekalian. Berapa banyak jemaat Tuhan yang merasa diberkati Tuhan hari ini? Lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya merasa luar biasa hari ini kita menerima berkat dari Tuhan. Karena Bu Leni katakan tadi, kita dipanggil oleh Tuhan bukan menjadi orang-orang Kristen,
tapi kita dipanggil adalah supaya menjadi murid Tuhan. Kalau kita bicara tentang murid, itu artinya yang pertama mau belajar, yang kedua mau diajar, yang ketiga mau mengajar. Itu lengkap. Belajar, mau diajar, dan mau mengajar. Pastikan hari ini setiap kita sudah belajar dan sudah diajar oleh Tuhan, kita keluar sebentar, kita mengajar kepada orang lain, menjadi mentor, supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat tambahnya Bu Leni yang sudah melayani kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah ini, berdiri bersama-sama, katakan pujian, ku percaya kau Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur di ibadah yang luar biasa pada ibadah kedua siang ini Tuhan. Kami merasa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengajar kami hari ini, mengingatkan kami Tuhan, memberkati kami, bahwa sesungguhnya kami dipanggil bukan menjadi orang Kristen, tapi kami dipanggil supaya kami menjadi murid Tuhan, murid-murid Tuhan yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau mengajar, sehingga kami menjadi mentor bagi banyak orang, supaya lewat hidup kami semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan, dan nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Itu sebabnya kami membuka hidup kami untuk terus mengizinkan Roh Kudus bekerja secara sempurna, karena kami menyadari kami manusia yang terbatas Tuhan, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa selain kekuatan dan kasih Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Leni, memberkati setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian di ibadah yang luar biasa pada hari ini. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang hadir dengan beban, persoalan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit apapun juga. Kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi kami, orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.